Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmanto. Pada hari ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tentang budik damber. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa membuat teman-teman mendapat solusi tentang budidaya ikan dalam ember. Kalau untuk media, ya relatif apa yang ada, ya jadi disesuaikan dengan media tebar benihnya. Dengan perbandingan itu 1 ekor untuk 1 liter untuk 1 ekor. Misalkan kapasitas 60 liter, berarti idealnya ikan yang kita tebar benih sampai panen itu 60 ekor. Nah, kalau yang ember ini kan rata-rata yang kita pakai 80 liter, yang terisi kan 60 liter. Jadi untuk di awal bisa 100 benih karena masih kecil-kecil. Tapi kalau hingga panen itu maksimal 60 ekor. Jadi media yang kita pakai bebas. Jadi nanti benihnya kita sesuaikan dengan media yang ada. Kalau misalkan 10 liter ya berarti idealnya ya sampai panen cuma 10 ekor. Jadi bebas, bisa ya 60 liter, bisa 80 liter, 100 liter. Jadi perbandingannya 1 liter untuk 1 ekor ikan lele. Pemberian pakan yang disiplin, ya biasanya kita bisa kasih pakan 2 atau 3 kali sehari. Ya biasanya kita kasih pakan itu jam 9 pagi, ya jam 3 sore, dan jam 9 malam. Atau kalau misalkan kita tidak sempat bisa 3 kali, pagi dan sore. Ya, pagi bisa 8 atau jam 9. Kenapa jam 9? Karena matahari sudah mulai terbit, suhu air udah mulai normal, mulai hangat. Nah, jadi kalau terlalu pagi, suhu air masih dingin, nafsu makan ikan juga belum begitu nafsu, ya kan. Nah, kenapa jam 3 sore matahari mulai udah agak condong ke barat, mulai terbenam, suhu air mulai adem lagi gitu. Jadi ada pertimbangannya juga kenapa dikasih jam 9, jam 3, dan jam 9 malam. Kalau untuk batang, akar itu selain berfungsi untuk menunjang batang kangkung, akar juga berfungsi untuk menetralisir racun yang ada dalam air, amoniak yang mungkin terlalu tinggi, ya kan. Jadi dinetralisir sama arang. Nah, kalau untuk misalkan startnya dari biji atau benih kangkung, kita biasanya di atas arang itu nanti kita kasih kapas, ya kita kasih kapas atau kita kasih tisu. Ya, jadi benihnya itu di atas tisu yang sudah kita basahin itu. Jadi nanti dia akan numbuh gitu. Kalau untuk probiotik banyak mereknya. Yang paling biasa adalah E4. E4 selain gampang dibeli di toko-toko pakan, harganya juga relatif murah. E4 itu 1 liter itu standarnya sekitar harganya 25 sampai 30.000 sebotol 1 liter. Kalau untuk merek-merek yang lain ada probiotik, macam-macam lah mereknya ya gitu. Tapi E4 sudah cukup. Untuk pakan usia remaja atau usia dewasa, ya pakannya bagusnya memang sesuai dengan ukuran mulut lele ya. Tapi pengalaman kita kalau kita misalkan pakai pakan yang ukuran paling besar itu relatif lebih cepat kotor airnya. Nah, biasanya saya untuk pakan itu hanya pakai 2 jenis sampai panen. Yang pertama adalah 781-1 itu untuk awal-awal sekitar 2 pekan pertama. 781-2. 781-2 itu ukuran 781-2 itu sampai panen. Ya, 781-2. Jadi lebih baik kalau untuk bisnis ya terpal aja, jangan ember, tanggung ya. Karena capeknya sama ya kan. Kalau tepar kan kapasitasnya bisa ribuan. Bisa, cuma memang kualitas airnya tidak sebaik kalau terkena sinar matahari.
Kalau terkena sinar matahari langsung, itu planktonnya bisa bertumbuh dengan baik. Kesehatan atau kualitas air juga lebih baik, ya kan? Untuk ikannya juga lebih baik. Karena airnya baik, ikannya juga semakin sehat, gitu. Fitoplankton, zooplanktonnya lebih tumbuh lebih baik, gitu. Untuk tidak terkena sinar matahari bisa aja. Cuma memang idealnya terkena sinar matahari. Iya, biasanya saya seminggu sekali saya kasih probiotik. Jadi setelah dibuang airnya, endapan terkentalnya itu yang paling bawah, ya dikasih probiotik. Bisa langsung probiotiknya itu 1 tutup botol untuk 1 ember ya, 1 ember 1 botol, atau probiotiknya kita fermentasi dulu. Yang tadi saya bilang, jadi fungsi probiotiknya lebih maksimal jika probiotiknya kita fermentasi. Dengan takaran berapa? 1 tutup botol probiotik, 5 sendok gula pasir, dicampur dengan setengah liter air. Kita aduk rata, pakai air dingin ya, jangan air adem ya, jangan air panas. Aduk rata, simpan dalam botol yang setengah liter ya, botol minuman mineral itulah yang setengah liter itu. Ya, simpan kurang lebih 4 hari. Ya, hati-hati ketika bukanya karena dia berfermentasi bergas. Dibuka, nah baru kita aplikasiin di bedik dambernya. Seminggu sekali aja paling sering. Bisa seminggu sekali, atau paling seringnya pokoknya seminggu sekali. Ya, 1 tutup botol itu bisa setengah liter itu bisa buat 3 ember lah, bisa ya, kurang lebih. Ya standar, bisa 3 kali sehari seperti biasa. Diberikan pakan sesuai respon lele sampai dia kenyang, dengan syarat pakannya di bibis, tidak langsung dikasih mentah-mentah. Karena kalau dibibis pakannya sudah istilahnya udah mateng, udah mengembang ya, udah mengembang, sehingga ketika lele makan kenyang perutnya nanti nggak akan kembung ya, karena pakannya nggak mengembang. Jadi kasih makan sekenyangnya dengan syarat pakannya dibibis. Pakan yang dibibis itu ya, jadi pakan yang dibasahi intinya. Jadi pakannya itu sebelum diberikan ke lele itu dibasahi dulu. Cara bibisnya gimana? Ya cara bibisnya itu pakai probiotik. Jadi caranya saya biasanya gini, probiotik dicampur gula pasir, ya probiotik 1 tutup botol probiotik, terus tambah gula pasir 1 sendok cukup. Ya, terus ditambah kurang lebih 1 liter air ya, 1 sampai 2 sendok lah ya, sendok makan, campur ya, terus probiotik dicampur sama air 1 liter, diaduk, diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit, disimpan lebih lama juga nggak apa-apa. Nah, nanti terus peletnya saya biasanya perbandingannya 1 sendok pelet dicampur dengan 1,5 atau 1 sendok cairan probiotik yang tadi kita buat. Jadi perbandingannya 1:1 aja ya, 1:1. 1 pelet, 1 sendok pelet, 1 sendok cairan probiotik yang kita buat tadi, dicampur, diaduk rata, dibasahi pelet itu dengan cairan pelet yang kita buat gitu. Jadi nunggu sampai menyerap, kira-kira sudah menyerap ya, basahnya udah hilang, menyerap, baru diaplikasiin, dikasih makan ke lele. Itu cara bibis. Atau bisa juga kalau nggak mau terlalu becek ya, setengah sendok aja. Jadi setengah sendok berbanding 1 sendok pelet dibibis, diamkan sampai menyerap. Lelenya banyak yang kembung. Jadi lele kembung itu karena kalau kita masuk angin ya, kalau kita istilahnya masuk angin ya. Jadi lele kembung itu karena ada bakteri di dalam airnya. Jadi yang kalau ada lele kembung 1 ekor aja itu segera dipindah, diganti airnya ya, setengahnya, atau lebih baik ganti semua dengan air yang sudah diendapkan ya. Jadi ketika lele kembung itu karena bakteri ya, jadi itu bisa menular
dan mematikan. Nah, itu kalau ditusuk itu air semua isinya, kembung itu, ya. Bukan karena kekenyangan, tapi karena air. Jadi masuk air dan itu menular. Jadi kalau ada lele yang kembung segera dipisah, dikarantina. Ganti air, kalau bisa seluruhnya diganti airnya. Dengan air yang sudah diendapkan ya, air yang sudah siap. Ya teman-teman budik damber, bagi teman-teman yang sudah memulai atau baru niat memulai budik damber ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan memang banyak orang bilang melihara lele itu mudah, tapi kemudahan itu tidak mudah didapat. Kita tetap harus belajar dari yang sudah pernah melakukannya atau yang mengalaminya. Kita bisa berguru dengan mereka. Dan banyak kasus memang ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena lele atau patin adalah jenis ikan yang bandel dalam artian mudah dipelihara dalam kondisi kualitas air yang rendah sekalipun. Tapi faktanya ketika kita membudidaya ikan atau lele ini ternyata tidak mudah juga. Ada juga yang mengalami kegagalan. Nah, karena itu kita perlu belajar dan terus belajar lagi. Memang setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk budidaya ikan, terutama lele dan patin ini. Tapi dengan cara budik damber ini, mudah-mudahan mempermudah teman-teman yang berniat untuk budidaya ikan dalam ember dengan cara yang mudah dan praktis. Dan bagi teman-teman yang belum, ayo kita lanjutkan untuk program ketahanan pangan kita dengan mulai budik damber ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah terjawab dalam video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat lagi berbudidaya ikan, terutama lele di dalam ember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.